Bab 1704. Warrior yang hebat, satu tangan. Nyatanya, perkataan warrior yang sedikit bajingan, karena dia hanya bisa menggunakan satu tangan. Dia tidak berani melepaskan tangan kanannya dengan mudah. Terhadap kekuatan tangan Dewa Perang, tubuhnya tidak tahan sekarang. Kekuatannya sudah membaik, tapi tubuhnya belum. Jika kekuatan tangan Dewa Perang meledak, tubuhnya akan tersiksa lebih dulu. Dapat dikatakan bahwa tangan kanannya adalah kartu andalan yang membunuh 8.000 musuh tapi kehilangan 800 prajurit sendiri. Dia tidak akan melakukannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Terlalu banyak menindas. Pada saat ini, warrior yang tidak diragukan lagi keterlaluan menindas orang. Seluruh generasi muda keluarga Lu tidak ada yang keluar untuk menantang. Sebuah game yang pasti akan kalah, maju, hanyalah sebuah cutscene. Apalagi semua orang bisa melihat bahwa warrior yang tidak menargetkan generasi muda keluarga Lu, tetapi seluruh keluarga Lu. Ujung langit, warrior yang berdiri dengan pedang di tangan, menunggu dengan tenang. Dia tidak takut keluarga Lu bermain perkelahian keroyokan. Dengan kecepatannya saat ini, keluarga Lu akan kesulitan menangkapnya jika dia ingin melarikan diri, dan keluarga Lu harus membayar mahal untuk membunuh dia. Poin ini, keluarga Lu lebih tahu darinya. Sebagai keluarga raksasa, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, dia sangat yakin bahwa keluarga Lu tidak akan bertarung dengannya. Bukannya keluarga Lu takut padanya, tapi itu tidak sepadan. Apakah bermanfaat bagi keluarga Lu untuk kehilangan banyak master alam alami demi membunuh dia? Jelas tidak untung. Harta yang diberikan oleh keluarga yang memang bagus, tapi tidak seberharga master alam alami. Warrior yang, kamu benar-benar mengesankan. Saat itu, seorang pria paruh baya muncul dari udara tidak jauh dari warrior yang. Pria paruh baya yang mengenakan jubah brokat ini tampak seperti baru berusia 30-an, tetapi rambutnya seputih salju. Orang ini adalah kepala keluarga Lu, Claudio Lu. Warrior yang menatap Claudio Lu, tangannya perlahan mengepalkan pedang di tangannya. Orang di depannya memberinya perasaan yang sama seperti yang diberikan Zodi yang padanya saat itu. Tak perlu dikatakan, yang satu ini pastilah kepala keluarga Lu. Claudio Lu memandang warrior yang dan berkata dengan lembut, "Warrior yang, kamu datang ke keluarga Lu kami, jangan-jangan kamu ingin menghancurkan keluarga Lu kami sendirian?" Warrior yang tersenyum kecil, "Apa yang kepala keluarga Lu katakan? Jika aku memiliki kekuatan itu, aku pasti akan pergi menghancurkan keluarga yang." Claudio Lu menatap lama warrior yang, lalu menggelengkan kepalanya. "Semiwa senior keluarga yang kamu otaknya ditendang keledai." Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan warrior yang saat ini amat sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya warrior yang di keluarga yang, bahkan jika tidak dapat mendominasi alam semesta kelas tengah di masa depan, juga pasti akan memastikan bahwa tidak ada yang akan berani menindas keluarga yang selama 1000 tahun. Baguslah sekarang, jenius seperti itu, keluarga yang kini telah menjadikannya musuh bebuyutan. Jika keluarga yang bisa langsung melenyapkannya, itu tidak masalah. Tapi keluarga yang gagal membunuhnya. Otak babi kepala manusia. Ini adalah penilaian Claudio Lu terhadap manajemen puncak keluarga yang. Di kejauhan, warrior yang menatap langsung ke arah Claudio Lu, "Master keluarga Lu, aku tidak suka omong kosong, aku hanya bertanya, apakah keluarga Lu harus membunuh aku?" Claudio Lu terdiam. Bunuh warrior yang. Jika warrior yang tidak memiliki kekuatan, bunuh saja tidak masalah. Namun, warrior yang saat ini,
jika keluarga Lu ingin membunuhnya, maka harus membayar harga yang amat sangat tinggi. Jika pengorbanan ini lebih sedikit dari keuntungannya, maka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tapi masalahnya, dengan membunuh warrior yang, keluarga Lu tidak mendapatkan apa-apa. Adapun hadiah yang diberikan oleh keluarga yang, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan master alam alami keluarga Lu yang terbunuh demi membunuh warrior yang. Setelah hening sejenak, Claudio Lu memandang warrior yang, tujuan kunjungan kamu ke keluarga Lu kami adalah untuk menanyakan kalimat ini. Warrior yang mengangguk, aku tidak suka orang-orang berkomplot melawan aku di belakang aku, jadi aku datang. Keluarga Lu tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan aku, dan aku tidak menganggap keluarga Lu sebagai musuh. Tetapi jika keluarga Lu mengira aku mudah diganggu, diam-diam mempermainkanku, maka aku minta maaf. Aku akan bunuh ketika aku melihat orang-orang keluarga Lu di masa depan. Mata Claudio Lu sedikit menyipit, kamu mengancamku. Warrior yang terkekeh dan berkata, kepala keluarga Lu, aku tidak mengancam kamu, aku hanya mengatakan apa yang aku pikirkan. Adapun apakah menjadi musuh aku atau tidak, terserah kamu, kepala keluarga Lu. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tunggu, kata Claudio Lu tiba-tiba. Warrior yang berhenti, dia menoleh untuk melihat Claudio Lu. Kenapa, kepala keluarga Lu memutuskan untuk menahanku? Claudio Lu berkata, aku tidak punya kelebihan apapun, aku hanya suka memberi petunjuk untuk junior. Aku melihatmu hari ini dan ingin memberimu petunjuk, kamu tidak akan menolak, kan? Berikan petunjuk. Warrior yang terdiam sesaat, lalu mengangguk, kebetulan sekali, aku juga ingin meminta nasihat senior. Itu bagus sekali. Claudio Lu melambaikan tangan kanannya, dia serta warrior yang langsung menghilang di tempat. Warrior yang dan Claudio Lu muncul dalam kehampaan, dan jarak keduanya kurang dari 1000 kaki. Keduanya saling memandang, dan detik berikutnya, Claudio Lu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, mengarahkan tangan kanannya, dan kemudian menunjuk warrior yang di udara. Menunjuk. Ruang di depannya tiba-tiba menggeliat, dan dalam sekejap, jari raksasa yang dibentuk oleh ruang itu muncul tepat di depan Claudio Lu. Jari raksasa ini sangat panjang, mencapai 100 kaki. Detik berikutnya, Claudio Lu menitik jarinya sedikit di jari raksasa. Hush! Jari raksasa itu langsung melesat ke arah warrior yang. Ketika dia melihat serangan jari raksasa ini, ekspresi warrior yang menjadi serius, karena dia menemukan bahwa ruang yang dilewati oleh jari raksasa itu menyatu dengannya. Tidak berani ceroboh. Warrior yang maju satu langkah keluar, pedang terhunus. Ketika pedang warrior yang menusuk bagian atas jari raksasa ini, jari raksasa itu bergetar hebat, dan kemudian, warrior yang terkejut dan mundur bolak-balik, ruang bergetar hebat, dan dia berhenti. Dan pedangnya masih menempel pada jari luar angkasa raksasa itu. Ada keheningan, dan tangan kiri warrior yang tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan menghantam di ujung pedang panjang di tangannya. JSS. Dengan suara tajam, pedangnya langsung menembus jari luar angkasa raksasa. Kecepatan pedang tidak berkurang, dan pedang itu berada di depan Claudio Lu dalam sekejap. Ketika pedang itu di depan Claudio Lu, warrior yang juga muncul di belakang pedang, tangan kirinya memegang pedang lagi. Ekspresi Claudio Lu tidak berubah, dia menunjuk ke ujung pedang warrior yang. Ledakan. Dengan suara ledakan, keduanya mundur ke belakang, dan setelah warrior yang mundur hampir 10 kaki, dia menggunakan hukum ruang hampa untuk menghentikan dirinya sendiri.
Detik berikutnya, alis Claudio Lu berkilat dengan cahaya dingin. Pedang telah tiba. Claudio Lu sedikit mengernyit, tentu saja kecepatan pedang warrior yang sedikit mengejutkannya. Namun, kecepatan pedang ini merupakan ancaman baginya, tetapi itu tidak fatal. Saat pedang hendak menembus alisnya, dua jari tiba-tiba menangkap pedang warrior yang. Tepat saat pedang itu dijepit, warrior yang tiba-tiba memegang pedang di tangan kirinya dan memutarnya. Jari-jari Claudio Lu tiba-tiba mengendur, dan pedang warrior yang melintas di antara kedua alis Claudio Lu. Namun, yang lewat hanyalah bayangan. Claudio Lu telah muncul ratusan kaki jauhnya. Begitu Claudio Lu berhenti, dia mengerutkan kening lagi, karena pedang warrior yang muncul 1 inci di antara alisnya lagi. Ada jejak kesungguhan di kedalaman mata Claudio Lu, dan dia tidak berani ada sedikit pun penghinaan dan kecerobohan. Bang! Aura yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya. Ledakan. Warrior yang langsung dipukul mundur oleh momentum ini, dan kali ini, sebelum dia bisa berhenti, Claudio Lu muncul di depannya dan meninjunya. Tidak ada keterampilan hitam, hanya 1 pukulan. Warrior yang juga tidak menggunakan keterampilan hitam, hanya menebasnya dengan 1 pedang. Bang! Begitu tinju pedang bersentuhan, mereka berdua muncul ratusan kaki ke belakang, tetapi detik berikutnya, keduanya menghilang pada saat yang sama. Dengan cara ini, warrior yang dan Claudio Lu bertarung dengan sengit. Dalam kegelapan, banyak master keluarga Lu menyaksikan dengan gentar, terutama Garso Lu yang telah mengejar dan membunuh warrior yang sebelumnya. Pada saat ini, keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak menyangka kekuatan warrior yang begitu kuat sehingga dia bisa berhadapan langsung dengan kepala keluarga Lu. Dan dia harus mengejar warrior yang sebelumnya. Tapi dia juga senang bahwa dia tidak memilih untuk terus bertarung dengan warrior yang pada akhirnya, jika tidak, dia mungkin tidak ada di dunia ini lagi. Di kejauhan, pertempuran berlanjut. Apakah itu warrior yang atau Claudio Lu? Kecepatan mereka berdua sangat cepat sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Pertempuran antara keduanya saat ini telah memanas, dan gerakan keduanya mematikan. 1/4 jam kemudian, bang! Suara keras tiba-tiba terdengar di kehampaan, dan dengan suara keras itu, warrior yang dan Claudio Lu di kejauhan tiba-tiba berpisah. Kali ini, keduanya tidak menembak. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Di kegelapan, master keluarga Lu menjadi sedikit gugup. Jika warrior yang menang, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Lu. Ketahuilah, Claudio Lu adalah kepala keluarga Lu, mewakili keluarga Lu, dan kepala keluarga Lu kalah dari seorang junior. Jika ini tersebar, seluruh keluarga Lu akan kehilangan muka. Di kejauhan, warrior yang dan Claudio Lu saling berpandangan. Diam beberapa saat, warrior yang tiba-tiba memberi salam pada Claudio Lu, "Terima kasih keluarga Lu atas belas kasihanmu. Bimbingan kepala keluarga hari ini, junior telah mendapatkan banyak hasil. Aku akan datang mengunjungi lagi suatu hari nanti. Mohon pamit." Setelah berbicara, warrior yang bergetar dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Kepala keluarga, tahan dia. Pada saat ini, Garso Lu tiba-tiba muncul di depan Claudio Lu dan berkata dengan cepat. Ketika dia mengetahui bahwa Claudio Lu menang, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh warrior yang. Claudio Lu menoleh dan menatap Garso Lu dengan dingin. "Pergilah, aku tidak akan menghentikanmu." Ekspresi Garso Lu membeku, dan dia akan mengatakan sesuatu, tetapi Claudio Lu melihat ke arah di mana warrior yang pergi,
dan berkata dengan lembut, "Sungguh warrior yang hebat." Baru saja, dia tidak menang, dan tentu saja, dia juga tidak kalah. Warrior yang tidak berdaya terhadapnya, dan dia tidak berdaya terhadap warrior yang mengatakan itu jelas karena dia ingin mempertahankan gengsi untuk dia. Tidak memalukan bagi warrior yang untuk kalah darinya, jika dia kalah dari warrior yang itu sangatlah memalukan. Tidak hanya dia akan malu, keluarga Lu juga akan malu. Di tempat, Claudio Lu terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata, "Sampaikan pesanku, mulai sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga Lu yang dapat berpartisipasi dalam keluhan antara warrior yang dan keluarga yang. Siapapun yang berani melanggar perintah ini akan dieksekusi. Tidak ada ampun." Setelah kata-kata itu terdengar, dia bergetar dan menghilang di tempat. Bersambung.